Kritisi omnivora. Nama asli Karol. Tanggal lahir. Mana nih? Haleluya. Tanggal lahirnya. Oh, hampir tanggal lahirnya. Mau beri ulang tahun ke saya. Hadiah ulang tahun. Biar tahu apa kau itu adik saya atau kakek saya gitu loh. Sepertinya saya ini kakaknya mungkin. Tahun berapa kau lahir? 29 Februari. Tahun berapa kau lahir dibilang? Tanggalnya sama bulannya dikasih tahu. Aku ulang tahun, haleluya, kasihlah kado. Mana alamatnya biar ku kirim Bipang mau? Janganlah Bipang. Yang lain lah. Itu lebih aku ulang tahun loh, tanggal 3 April aku kemarin ulang tahun. Kau ucapkanlah dulu. Yang ke-35. Ya berarti masih tua kau. Berarti ya adikku kau. Panggil kakak kau sama aku ya. Loh, kau yang adikku, kau masih di bawahku lah. Loh katanya aku lebih tua, kayak mana ini? Ya udah aku panggil abang kau ya. Nah kau kirim dulu kado buat adikmu ini. Panggil Eyang. Mana ada panggil duit Eyang ya? atau panggil abang? Kayak mana ini jelas? Yang betul lah. Enggak jelas. Berat, tukang palak doang deh, tukang palak pasar, Dek. Panggil Eyang. Janganlah kalau duit haram janganlah dikirim buat aku buat kadoku ya. Kirim dulu kado untuk adikmu yang manis ini dulu. Karena kalau kau panggil aku Eyang, karena umurku sekarang 362 tahun. Oh, ngadi-ngadi nih. Lah, udahlah. Makanya kau kira aku manusia biasa. Tuhan kau ya Bang ya? Kau Tuhan ternyata ya? Bukan, kalau Tuhan kan enggak punya ya udahlah umur. Tuhan dia berarti ini. Jadi Bang Karol tolong disembahin ya kalau perlu disalibkan ini. Kalau Tuhan kan enggak punya umur. Nah, inilah kau merendahkan ketuhanan. Loh, jangan gitu. Yesus itu di umur berapa? Jangan bilang Tuhan nggak punya umur. Yesus di umur 30 berapa dia muncul ketika dibaptis dan naik ke langit. Jangan kayak gitu. Tuhan nggak punya umur. Sembarangan. Kok nggak punya umur pula katanya Yesus. Dia di umur 12 tahun dia hilang. Dicari mamanya. Ketemu dia di bait Tuhan. Di umur 30-an dia muncul. Masa Tuhan pula dibilangnya nggak punya umur? Gimana ini? Paham ketuhanan. Makanya loh. Katanya nggak punya umur. Ku jawab kan, ada umurnya Yesus. Buktinya umur 12 tahun dia hilang, mamanya nyari-nyari. Umur 30-an dia dibaptis. Dibilangnya pula Tuhan nggak punya umur. Apa? Ulang tahun Tuhan aja diperingatkan setiap kenaikan kelahiran Isa Al-Masih. Berarti punya umur dia. Berarti kau sepakat Allah SWT punya umur ya, Adil ya? Oh, tidak ada. Tuhan kami tak dilahirkan. Ya, makanya. Beda Tuhan kita, Bang. Tuhan kami Allah yang tidak pernah dilahirkan. Tuhanmu kan Yesus yang pernah dilahirkan. Janganlah sama-samakan. Bukan kita beda Tuhan, tetapi... Loh, beda ya, sembahan Tuhan. Kita beda. Tetapi karena kau nggak punya beda. Tuhan. Kalau lahir 29 Februari berarti tahun 1976. 1976 berarti. Iya. Kan tahun kabisat. Apa? 1976 kan tahun kabisat. Berisik sekali. Boleh aku bertanya sedikit nih, boleh nggak? Siapa ini? Silakan Bu Rama. Tanya Bu Rama. Tanya sampai puas Bu Rama. Tidak apa-apa. Bu Rama ini nanya siapa? Nanya si Jion. Nanya kamu lah, Lintar. Kau tuh, aku ini gurumu. Kamu bertanya apa sama gurumu? Silakan nanti. Bu Rama kemarin bertanya ke Demian. Saya jawab kemarin kalau tidak salah. Saya turut menjawab pertanyaan ke Demian kali lalu. Iya, mantap Bang. Mantap Bang Kerol. 5 kali mutlak saya buat si Jion ini. Hanya gara-gara pasar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, ini dengan siapa, Bu? Saya itu, ada itu, namaku tuh. Umurnya berapa? Ibu Rahma. Apa ini nanya-nanya umur? Kamu menerima kerja apa mau apa? Ini loh. Ada aja ini. Kalau nggak mau ditanya ya udahlah. Kamu sensus. Tukang ini, kamu sensus dia. Kayak sensus ini. Ini aku tanya si Hale nggak ada ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang Waalaikumsalam. Ini pertanyaanku gampang nih ya. Coba kamu umurnya jawab. Berapa? Aku manggil adik kah? Manggil umurnya 17 tahun. Sudah. Kau panggil aja adik, enggak apa-apa. Cepat.
Kau kan udah tua katanya, umur kau udah 300. Cepatlah, enggak usah kau tanya-tanya umur orang. Enggak ada yang umurnya sampai 300. Kau jawab dulu, kau jawab. Jangan Jika bohong. haleluya. Maaf. Kau yang bohong. Tadi aku nggak puasa sekarang ya. Aku nggak puasa ya. Jadi aku nggak Loh. bohong. Kau yang bilang umurku 300. Kok aku Dia pula nggak yang kau bilang puasa. bohong? Si Ripa nggak puasa. Astaga. Iyalah, perempuan nggak apa-apa. Iya nggak masalah perempuan orang datang bulan dengan perempuan mana Udah ada aja. Udahlah, nggak usah kau bahas-bahas kami puasa atau enggak. Kau aja nggak puasa. Cepat kau jawab dulu kata Bu Rahma itu. Aku Silakan, Bu Rahma. puasa, makanya kau nggak tahu kan? Aku udah Puasa apa kau? Hah? Puasa apa kau? Puasa rohani. Puasa rohani kau? Puasa kami itu nggak perlu dikeluar-keluarkan, bro. Itu puasa namanya apa kau? waktu puasa. Puasa apa? Lah, Sabar puasa Pak itu Emil. puasa. Puasa Udah apa kau? Bu Rama, siapa ini berisik? Bu Puasa Rama umurnya apa berapa? kau, hei? Oke, aku bertanya dulu Pak Emil. Maaf Pak Emil. Iya, silakan. Ya, Emil Bu yang Rahma dulu Pak bertanya Emil. ya. Ya. Lanjut. Umur Bu Rama berapa? Emang kenapa? Emang kau bertamu ke rumahku? Biar aku tahu. Dia mau manggilnya, kirim kado, Ibu. Bu. Dia mau kirim kado ulang tahun. Gini loh, biar aku manggilnya nggak salah. Panggil aja Ibu. Itu ada kan tulisannya Ibu Rahma kan? Iya, umurnya berapa? Jangan aku panggil ibu. Padahal saya Jangan lebih nanti tua. ditanya kapan Ibu menikah pula ini sama si Haleluya. Kasih tahu aja umurnya kenapa sih? Dia ini nyari jodoh Umurnya ini. 30 dah. Cepatlah. Aku enggak sabar aku. Aku nggak tanya si Ripa tadi udah clear umurnya berapa. Ini tentang Bu Rama, umurnya Bu berapa? Rahma udah gitu. jawab aja Bu Rahma. Berapa umur Bu Rahma? Dia mau ngasih kado, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Biar aja. Takut sekali kau kutanya ya. Nah, Kamu takut dia mengalihkan. memang. Mengalihkan dia memang. Ayo nih, aku tanya nih. Haleluya. Gini loh, biar enak dia aku manggil tante. Lah memang Kak, betul lah kau Adita. panggil Bu itu sudah cukup lah itu. Ibu, ada itu Ibu Rahma Udah, aja. Bu Kamu kok repot? Rama. Langsung aja dibilang umurnya berapa, berlanjut. Lama kali bilang umur aja. Oh, Dinda katanya selamat ulang tahun Dinda. Tuh kata Pak Daud Ali. Terima kasih semuanya. Sehat selalu semuanya. Gimana nih? Jadi nggak umurnya berapa? Hebat kali ku Dulu, tengok debatkan Bang dulu, Haleluya debatkan gitu. dulu sebentar. Ya. Lanjut Bu Rahma, tanya aja Bu Rahma, tanya aja. Kristen sana mau dulu. Orang Padang ya bukan? Oke, aku lanjut ya. Lanjut Ya, Bu. umurnya berapa? 40, 30 berapa? Kamu belum kutanya udah terguncang ya? Hai. Kita terguncang justru ibu ngasih tahu umur aja malu. Ini bulan puasa loh, harus Oke lah. dulu dapat. Oke lah, asal tebak aja Bu, asal tebak Bu. Silakan Bu. Iya, Asal tebak. Oke, Ya, biar kamu perempuan puas. jangan ditanya umur. Biar Itu kau puas. pantang bagi perempuan. Iya sih, Umur apa juga sih? Apa pentingnya sih kamu? Biar Dia aku nggak tahu ada, manggilnya. dia mana ngerti tuh si Haleluya, mana tahu dia mana yang pantang buat perempuan, mana yang tidak gitu kan. Dia mana paham itu adab-adab kayak Gini loh. gitu. Kalau Gini, aku tanya umur, Tanya tahu biar nggak aku Bang tahu Haleluya posisinya yang paling manggilnya pantang gitu. ditanyakan itu yang pertama berapa gaji kau? Itu enggak boleh. Kalau kamu perempuan Iya. berapa umur kau? Itu ada perempuan sebagian yang merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Harusnya belajar lah kayak gitu sedikit. Loh, Ya, bukan. cobalah Ini datang-datang kan ke rumah orang perempuan, berapa umur kau ditampar kau langsung, betul. Bukan, gini loh, ini kan konsepnya kan ketuhanan, biar kalian dapat pahala dengan kejujuran, itu maksud saya. Apa hubungannya? Ya, ini kadang otakmu Biar itu aku- loh. Gini loh Bu, biar aku tahu manggil kamu adik kah? Dia nggak Iya, sanggup iya. ditanya itu, Bu. Nggak sanggup dia ditanya itu. Itu loh Ibu Udah Rahma jawab itu aja. udah di situ. Kalau ibu kan berarti ibu-ibu, ya mama kan. Iya, makanya berapa? Jangan nanti saya Namanya panggil Ibu Rahma. Lu panggil aja Ibu Rahma, udah selesai tuh. Hebat kan? Kali kau. Wah, berapa umurnya? Biar langsung bertanya gitu loh, berapa umurnya? Ya oke, aku 25 ya. Oke. 25, gitu lah. Berarti adik saya, bukan ibu kan? Nah, terbongkar gitu loh. Ayo lanjut. Oke. Ini. Nih seandainya nih ya, kalau dikala Yesus disalib sementara haleluya ada di situ. Nah, apa yang kamu lakukan? 1, ikut melarikan diri bersama murid-murid Yesus yang lainnya. 2, menyelamatkan Yesus dari penyaliban apapun risikonya. 3, ikut membantu tentara Romawi menyalibkan Yesus karena misi penebusan dosa berjalan lancar, biar misi penebusan dosa bisa berjalan lancar. Nah, kamu pilih salah satunya apa tuh? Ikut melarikan diri bersama murid-murid, menyelamatkan Yesus dari penyaliban, ikut
ikut membantu tentara Romawi karena ini penebusan dosa untuk kau. Yang mana kau pilih? Silakan. Oke. Jadi karena konteksnya adalah orang yang cerdas bijaksana. Ya, karena Abang Haleluya cerdas dan bijaksana. Dan pertanyaan Ibu Rahma, seandainya, nah ini, maaf Bu ya, kalau berandai-andai itu tidak layak dijawab. Karena seandainya. Memang udah aku tahu itu nggak bisa kau jawab, Bang. Nggak mampu kau jawab. Enggak, Itu sulit. Kalau jawab kau 3 itu, yang pertama kau lari seperti murid-murid Yesus, tak tertebus dosamu, berarti kau pengecut, bohonglah katanya memangku salib. Kalau kau bantu itu orang Hansip Romawi, berarti kau kejam, kau pembunuh Tuhan. Kalau kau harusnya kau senang, harusnya kau bantu itu Hansip Romawi memang, karena kan dosamu yang ditebus. Sulit memang ini dijawab, kami paham itu. Jadi janganlah banyak cerita kau bilang Allah kan berandai-andai, cek kepret. Gini Ripa, saya Muslim, juga orang Muslim yang pintar, cerdas. Benar ya Ripa, seandainya saya ikutin cara kamu menjawab dari yang 3 itu tetap dalam konteks seandainya, gak ada poinnya. Itulah kalau saya ini cerdas bijaksana, paham gitu loh. Coba mau saya pilih kau pun masuk surga seandainya loh. Gak ada cerita kepastian masuk surga dalam imanmu. Kalau memang kau pasti masuk surga, tunjukkan padaku orang tua kalian Kristen yang sudah meninggal itu duduk nongkrong di surga. Jadi apapun tentang akidah, tentang iman ini, hal yang pernah terjadi, apa yang belum terjadi pun namanya seandainya sama. Surga itu pun seandainya kau masuk surga, belum tentunya kau masuk surga. Tapi kau seringnya bahas masalah surga dan neraka. Jadi kalau tak mampu jawab, sudahlah, angkat aja bendera putih. Kami tak masalah. Dinda, Pawang, Gurunda udah selesai, Dinda. Iya, lanjut Bang Gurunda, lanjut. Biar Pawangnya udah ada di sini nih, Pawangnya Lintar nih. Jawab dulu, Jawab dulu, Hale. Kamu terlalu banyak ngomong di chat itu. Jawablah. Kamu kan hebat. Ya karena saya cerdas, Bu. Enggak. Aduh, ya Allah. Kalau kau cerdas, terlalu cerdas menuhankan manusia. Cerdasnya di mana kamu itu? Enggak cerdas. Saya sudah bilang, kalaupun saya jawab antara 1 atau 2 tetap dalam konteks seandainya, nggak ada poinnya. Haleluya, lawan mama langsung tumbang, percaya sama aku. Ini mama di sini Bu Rahma, Bu Jamalia, pingsan dia, lihat aja, kencing di celana ini. Haleluya, bentar lagi lihat aja. Berarti kan ada banyak tentang puasa. Rifa, Ibu Rama, itu yang letek itu Tuhan ya? Jangan bahas itu Pak, bulan puasa. Enggak. Lagi puasa Bang. Enggak boleh gitu lah. Enggak, dalam Lukas 11:27 itu kan Yesus netek itu. Ayo. Ada ayatnya. Bulan puasa. Ya, itu siapa itu mana tahu itu bulan puasa. Kau jawablah. Kamu ini banyak sekali omonganmu, jawablah. Jangan lari kau dari cengkraman mama. Haleluya. Jawab dulu. Aku pengen lihat bagaimana terkencing-kencing di celana menghadapi mama-mama ini. Kita mau tahu jawaban apa itu pembelaanmu sama Tuhanmu itu. Bentar dulu, berarti ada Ripa ini ada niat-niatnya mengelap gitu ya. Bukan, aku pengen tahu bisa nggak kau menghadapi mama-mama. Janganlah kabur-kabur. Ayolah, tunjukkan kedewasaanmu. Mana Roh Kudus yang menaungi dirimu? Menjawab gitu pun tak mampu. Masa tak mampu menjelaskan keimananmu? Pulang kampung saja lah, sanalah. Ambil bajumu, masukkan ke dalam sarung, ikat, kau letakkan di pundakmu, pulang kampung kau sambil nangis. Tidak apa-apa kan? Kasih saya waktu 30 detik. Dengar ya. Ya, jawab Bang Haleluya. Jawab ya. Bang Haleluya ini cerdas bijaksana. Kan pertanyaan Ibu Rahmanya apa? Ya, jawab Bang Haleluya yang cerdas dan bijaksana. Jawab. Iya, makanya dengarin. Jadi, kalaupun saya pilih salah satu pertanyaan Ibu Rahma ini, itu tetap dalam konteks seandainya, nggak akan ada poinnya. Namanya berandai-andai. Biar kita tahu pembelaanmu. Biar kita tahu pembelaanmu terhadap Tuhanmu. Ya kan kau sembah Tuhanmu tuh yang disalib. Biar kita tahu pembelaanmu loh. Tidak mungkin deh, karena ada itu bicara tentang seandainya. Sama itu begini, seandainya. Contoh ya gini, saya kasih contoh. Seandainya si Tama ini kotoran udah dimakan anjing. Seandainya ya, ini seandainya.
Monyet kau tuh. Tidak begitu caranya kawan. Ini kan orang Haleluya. hargailah pertanyaan itu. Bagaimana sih? Kan Benar, Bu Rahma ini kan ndak sering-seringnya dia angkat suara. Ini kalau misalnya pertanyaan itu hanya seumpama, ya seumpamakan aja. Seumpama, semisal kamu hadir pada proses itu kan proses. Nah, sekiranya kamu hadir pada saat itu, apa yang saudara apa yang saudara Hale lakukan? Membantu atau lari atau kemudian menolong, kan gitu. Membantu Romawi atau menolong Yesus atau lari dari keadaan itu. Kenapa? Karena kan ceritanya jelas nih. Di situ kan ada pengikut-pengikut Yesus. Pengikut Yesus ketika penangkapan, menurut informasi dari catatan Markus, semua murid meninggalkan Yesus lari. Nah, kamu sendiri gimana sekiranya kamu ada di situ? Itu loh pertanyaannya. Kabur juga bang dia bang. Dia kepecundang bang. Ya. Jadi ginilah. Jadi si Juma pun masuk, dia terperangkap dengan kalimat seandainya. Juma paham nggak kata seandainya itu? Itu seandainya itu hal yang tidak ada poinnya. Sekalipun saya jawab contoh, saya lari ataupun saya bertahan atau saya bela Yesus, itu kan seandainya. Jadi apa gunanya coba? Buang energi. Jadi bertanyalah yang betul-betul mantap pertanyaan itu. Enggak loh Bang Hale. Itu mencerminkan sebuah konsep yang merupakan sebuah tatanan iman gitu loh. Kalau kemudian hal ini adalah perintah Tuhan atau misi Tuhan, dia harus mati, maka siapapun Kristen akan berani mengatakan, pada saat itu saya akan membantu tentara Romawi. Gitu loh. Kalau poin itu benar. Begitupun sebaliknya. Jadi bukan Anda mengatakan, itu kan seandainya. Loh, ini kejadian. Ini fakta histori. Ya, tidak bisa kemudian mengatakan tidak boleh. Apa poinnya? Ada poinnya. Ketika itu hal yang benar, maka Anda akan membantunya. Membantu siapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Karena murid-murid Yesus dikatakan di dalam kitab Anda, itu semua muridnya meninggalkan pada saat prosesi penangkapan. Nah, Anda ketika hidup sesama dengan Yesus, karena iman Anda sekarang itu adalah percaya akan kematian, percaya akan penyaliban, percaya akan kebangkitan. Anda ketika ada pada masa itu, Anda posisinya di mana? Menangkap Yesus, membantu penangkapan, atau menolong Yesus kabur, atau lari meninggalkan prosesi seperti yang ada di Markus 14:50, pengikutnya lari meninggalkan Yesus, gitu loh Bang. Itu yang dipertanyakan. Kasih saya waktu 30 detik ya. Silakan. Cuma bicara tentang tatanan iman. Dalam tatanan iman itu justru tidak boleh berandai-andai. Ya, itu fiksi, hayalan doang. Dan kemudian kejadian Yesus disalib, ya itu memang benar. Itu fakta. Syukur kamu akuin itu. Tetapi persoalannya saya ditanya, seandainya kamu haleluya ada di sana. Paham nggak kata seandainya? Makanya kalau orang cerdas bijaksana seperti saya tidak bermain dalam andai-andai. Dalam hayalan fiksimu itu. Itu maksud saya. Gitu loh. Kita mau melihat kesetiaanmu sama Tuhanmu kan. Kamu kan terlalu banyak ini macam-macam pembelaan. Nah, aku mau tahu kesetiaanmu gimana tuh kadarnya. Silakan. Di dalam bicara kesetiaan Bu Rahma, justru berandai-andai itu tidak dibutuhkan dalam kesetiaan. Ya, paham di situ ya. Lanjut. Ternyata emang kau terlalu banyak ngomong ya. Secara tidak langsung Ibu Rahma secara tidak langsung haleluya ini berada pada posisi kebingungan terhadap kondisi yang ada sesungguhnya. Oke, kita rubah pertanyaannya. Gini Hale, di dalam Lukas, di Markus sama saya, bentar dulu. 1 poin sama saya. Oke, 1-0, silakan. Oke. Pertanyaan. Markus 14:50, semua pengikut Yesus lari meninggalkan Yesus. Menurut Anda, perbuatan daripada murid Yesus ini itu perbuatan terpuji atau perbuatan tercela? Dia ini termasuk murid setia atau pengkhianat? Markus 14:50, semua pengikut Yesus lari meninggalkan Yesus pada saat Yesus ditangkap. Silakan. Oke. Jadi, apakah mereka muridnya setia atau tidak? Makanya proses sebelum terjadinya penyaliban itu, Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa itu akan terjadi. Seperti Simon. Wahai Simon,
3 kali ayam berkokok, engkau akan sudah menyangkal saya. Bayangkan, makanya saya bilang itu adalah nubuatan yang sudah pasti. Jadi jangan paksakan saya menjawab soal berandai-andai. Jadi itu semua memang ini harus muridnya terjadi, setia atau tidak, itu loh poinnya. Ya poinnya itu harus terjadi dulu. Makanya ketika dia sudah sadar ternyata benar Yesus itu Tuhan dan terbukti dan ternyata dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum penyaliban. Di situ dia sadar. Wow, ternyata ini benar-benar Tuhan. Tahu ke depannya. Dia nggak hanya Ya yang tahu. Kalau dia Tuhan, kenapa ditinggalkan? Siapa yang ninggalin? Lah, kan datanya ada. Markus 14:50 itu. Yang ninggalin maksudmu muridnya kan? Iya. Kenapa ditinggalkan oleh muridnya? Kalau Yesus itu adalah Tuhan. Lagi. Dengarin. Berarti kamu nggak paham juga yang saya bilang tadi. Mungkin. Padahal sebelum kau buat pertanyaan ini saya sudah menjawab. Itu kan nubuatan. Makanya sebelum Yesus disalibkan sudah dinubuatkan. Dan kemudian bahkan Simon pun dikatakan, Simon, 3 kali sebelum ayam berkokok pun kau akan. Nggak nyambung Anda. Ini loh, kok nggak nyambung? Ini muridnya dinubuatkan menjadi murid pembangkang atau murid setia? Paham nggak kamu arti nubuatan? Itu ya dulu paham lah. Apa itu coba? Nubuatan itu ramalan. Kok ramalan? Lalu apa? Apa nubuatan itu? Nubuatan itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Bukan ramalan. Iya. Ramalan itu masih fiksi. Itu ramalan namanya. Berarti ramalan seorang nabi tentang sesuatu kejadian yang akan terjadi. Ya. Ternyata kamu memahami nubuatan pun gagal. Inilah. Ya, kamu harus bedakan antara ramalan. Dengar, kalau ramalan dukun itu beda dengan ramalan nabi. Kalau ramalan nabi itu namanya nubuatan. Ya. Nah, tadi pertanyaan dari saudari kita itu sangat baik itu. Karena alhamdulillah dari pertanyaan itu pun ada beberapa teman Kristen kita yang menjadi mu'alaf. Itu pertanyaan sangat bagus, Bu Rahma. Jadi ini udah 2-0 ya. Ayo lanjut ya, apa lagi? Bukannya 3-0. 2, saya udah dapat 2 poin. Baru 2. Tadi yang muridnya itu dinubuatkan untuk menjadi pengkhianat sampai dia lari gitu. Kamu paham nggak arti menyangkal dengan pengkhianat? Itu kan cuma Simon. Itu kan Simon aja. Nah sekarang ini murid-muridnya semua meninggalkan Yesus. Gini loh Joma, saya jelaskan itu semua biar kalian paham, memperbaiki pertanyaan kalian yang bersalahan itu. Gitu loh. Iya. Ah, ya udah, ayo. Siapa mana nubuatannya bahwa murid-muridnya akan menyangkal Yesus semuanya lari meninggalkan dia mana? Tadi iya. Gimana kamu? Ini sudah bilang iya, ternyata dia nggak paham. Oke, anggap saja sudah. Sekarang 2-0 ya. 3 poin ya. Ya. Sekarang menuju kepada 3-0. Oke. Ketika murid-murid Yesus itu ketika semua murid-murid Yesus itu meninggalkan Yesus, lalu apa dasar pijakannya kemudian murid-murid ini menceritakan tentang penyaliban, sementara mereka tidak melihat ketika Yesus itu ditangkap? Udah saya jawab. Ya. Manusia sifatnya adalah penuh dengan keraguan. Ya, makanya Nabi pun datang berulang kali masih aja ragu manusia ini, ya kan? Nah. Dan terakhir datanglah Yesus yang menjelma jadi manusia melalui firman, ya kan? Nah, itu pun sudah dilakukan segala macam mukjizat, perbuatan-perbuatan ajaib. Itu pun masih ada keraguan sisi manusia. Makanya dibilang manusia itu sifatnya atau tempatnya dosa kali ya, lemah syahwat itu gitu. Nah, kemudian ketika murid-murid ini melihat kejadian yang nyata itu, dan kemudian perkataan itu tergenapi dengan nubuatannya bahwa dia akan disalib dan bangkit pada hari ketiga. Di situ dia baru sadar. Ternyata benar bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Makanya disitulah konsepnya. Yang saya tanya. Disitulah konsepnya ada keyakinan, keimanan lahir pada diri mereka. Nggak nyambung Sekarang begini, murid-murid meninggalkan Yesus, lari. Ya. Nah, sekarang dari mana mereka tahu menceritakan tentang kejadian-kejadian itu? Lah,
Emang kamu nggak tahu murid-murid Yesus selalu bersama Yesus? Lah kan diceritakan lari meninggalkan Yesus. Markus 14:50. Iya, itulah sebelum datangnya nubuatan. Paham nggak sih yang saya omongi? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dia ini pakai ilmu bolot, Bang. Pakai ilmu bolot, tau nggak ilmu si bolot? Belaga-belaga nyambung, Bang. Apa? Jawabnya apa? Inilah beda kita memang kalau kualitasnya kan. Susah memang memahami gitu. Makanya jangan bermain seandai-andainya. Iya, Contoh misalnya Lukas, Markus, Paulus menceritakan tentang Yesus. Sementara mereka tidak ada pada saat kejadian. Nah, dari mana mereka tahu? Oke. Sama seperti Bung Karno. Saya nggak kenal Bung Karno. Tetapi saya kenapa jadi kenal Bung Karno dan tahu sejarah Bung Karno? Nah, oke, saya sudah lengkap. Nah, sekarang apakah kamu muridnya Bung Karno? Loh, kok sekarang ada apa kata murid Bung Karno? Lah iya kan kamu tahu tentang Bung Karno. Kan? Nah, sekarang apakah kamu muridnya Bung Karno? Rasain. Muridnya Bung Karno. Kamu paham nggak sih bicara tentang murid dan bicara sejarah? Artinya kalau sejarah itu cuma ada yang menyaksikan sehingga itu turun-temurun dijelaskan. Sama seperti murid-murid Yesus. Itu aja kau nggak paham. Berarti yang dituliskan muridnya Yesus itu cerita-cerita orang ya? Loh, kok cerita orang ini? Terus yang kamu baca tentang Soekarno apa? Tentang cerita orang atau kamu lihat sendiri Soekarno itu? Dengar dulu. Ya. Biar tenang dulu, biar saya bagi, biar kamu paham. Ya. Tentang murid Yesus. Pada waktu itu kan murid-murid Yesus ini kan bersama-sama dengan Yesus, ya kan? Ya. Nah, dia selalu melihat apa nasihat, apa perintah dari Yesus itu mereka ingat, mereka catatkan. Dan kemudian kamu ingin mengatakan, terus bagaimana di luar murid Yesus, kenapa mereka menuliskan? Kan itu pertanyaan kamu sebenarnya kan? Cuma kamu ragu tugasnya. Sang murid sebagai sumber informasi aja lari meninggalkan Yesus. Lalu dari mana orang-orang ini, pengarang kitab Anda itu mendapatkan materi tentang Yesus? Cuma ibarat kau di Jakarta, kau itu bukan lari dari Jakarta, paling lari dari kecamatan atau dari situ loh, dari RT, dari RW. Kamu makanya jangan se-RT. Saya keluar dari rumah saya aja, ketika ada kejadian di dalam rumah, meskipun saya ke pos ronda, saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah saya. Apalagi lari meninggalkan kejadian dahsyat itu. Nah, makanya muncul pertanyaan, dari mana para penulis kitab kanon ini tahu? Saya kasih contoh kau ya. Contoh, saya juga sama Yesus, ya toh. Terus kemudian Yesus mau disalib. Ya toh, didatangkan sama tentara Romawi, ya toh, manusia-manusia Dajjal itu, ya toh, disalibkanlah dia. Nah, Dajjal tapi berjasa, Bang Hale. Iya, dengarin dulu. Jadi ketika dia disalibkan, sebelum dia disalibkan kan disiksa tuh, dicampukin, ya toh. Nah, kemudian aku melihatnya. Nah, kemudian datanglah dari orang Yahudi berkata, haleluya, kau kan muridnya Yesus. Ya kan? Terus nah, sekarang giliran kayak begini kamu hidup di zaman Yesus. Tadi ditanyai, kamu nggak mau halu. Sekarang kamu mau halu. Seandainya. Dia belakang-belakang. Itu seandainya. Masa tentara Romawi yang nyalip Yesus tanya hale? Tanya kamu, itu kan kamu lagi halu. Itu seandainya. Emang situ ada pada masa itu. Nah, blunder kan? Gerunda katanya nggak boleh seandainya Gerunda. Iya, ini kan contoh saya bilang. Saya kan nggak berkata. Ya, makanya tadi ditanya sama Ibu Rahma contoh. Sekiranya haleluya hadir pada masa itu. Dia bicara seandainya, bukan contoh. Ya sudah dah, ya udah lanjut. Ya, terus dia bilang, haleluya, kau kan muridnya Yesus. Karena pada waktu itu aku takut, enggak, aku bukan bagian daripada mereka. Udah, nah, terus lewat lain nih. Kebanyakan minum air ketuban kau, Bang. Dengar dulu ya, aduh lupa. Ya, lanjut. Nah, kemudian kan jadi lupa aku, makanya inilah. Nah, kemudian tentara Romawi itu udah lewat. Saya masih menyaksikan Yesus loh diperlakukan diolok-olok ya toh. Nah, sesudah itu Yesus disalib. Saya pun masih melihat. Nah, tapi ayatnya datanya mengatakan pengikut lari meninggalkan Yesus. Dengarinlah dulu Juma, astaga buat. Dengar.
Jadi ketika kejadian itu dia disalib, dan ketika saya yang menyangkal bahwa saya bilang saya bukan bagian murid Yesus itu, tetapi posisi saya masih di situ, Juma. Bukan saya lari. Berarti Bang Hale sebagai pengikut pembohong, pendusta. Dengarin dulu. Jadi sesudah terjadi penyalipan itu, dan kemudian Yesus bangkit seperti yang dinubuatkan Yesus itu, makanya saya sadar keraguan saya yang selama ini ternyata dikuatkan. Udah, nah itulah yang menjadi dasar saya menyampaikan Injil kebenaran itu sesuai juga perintah Yesus kan ke seluruh bangsa-bangsa. Begitu Juma. Nah, dan kemudian kamu akan bertanya, oh macam si Lukas kan bukan ada di situ. Nah, saya kan juga punya murid. Sama maka bukti faktanya pada kabur, Lintar. Bukti faktanya kata Bang Juma pada kabur. Nah, yang ditanya yang kabur ini mempunyai nyali atau sama dengar, saya kan udah jelaskan. Kabur itu bukan dari provinsi, ya. RT pun kalau nggak sampai lah. Di bawah RT apalagi di bawah RW. Iya, terus dari mana dia tahu kronologis detik per detik yang terjadi terhadap Yesus? Seperti misalnya Nikodemus minta kepada Pilatus untuk diturunkan mayat Yesus dari tiang salib. Itu dari mana mereka tahu? Ya tahu lah, karena dia kan ada di sana. Mana ayatnya? Dia ada di sana. Berarti kau ingin menyangkal bahwa murid-murid Yesus nggak ada bersama Yesus pada waktu Yesus hidup gitu? Lah, kan datanya ada, Markus 14:50 lari meninggalkan Yesus. Gimana sih? Iya, makanya saya ini belum keluarkan dalil aja kau udah kelepotan loh. Gimana kalau saya keluarkan dalil? Ya udah keluarkanlah dalilnya supaya kita berdata gitu. Mana dalilnya? Untuk kecil itu minum air susu ibu. Jangan kau makan jangan makan kuah rendang aja. Ada aja dari tadi geli aku dengarnya Bang. Jawablah betul-betul pertanyaan Bang Zuma. Janganlah lari kemana-mana. Kami menyimak loh, kami belajar di sini. Kau Bang. Dengar dulu, Ripa. Ini dia yang saya khawatirkan. Suaraku aja kau dengar, kau udah merasa geli kan? Apalagi jumpa langsung, ini bahaya. Wah, jijik kali pun. Nggak serius lah, jawablah. Apa yang ditanya Bang Zuma itu, kami semua menyimak, mendengar. Kami pengen tahu kebijaksanaanmu. Duhai, haleluya, bijaksana, pintar lagi minum air ketuban. Jawab saja. Jangan lari-lari. Kami nyimak dari tadi ini. Dari hasil jawaban saya itu, sangat profesional, makanya menghasilkan ada kegelian. Aduh, itu biasanya kan ada nikmat. Jawab saja lah apa kata aduh. Mau muntah bulu perindu ini. Bang Zuma, kalau sekolah TK-nya kurang guru, boleh nih buat guru dongeng sih. Kita bicara apa adanya kan. Ripa sudah ngakui dia hanya dengar suara saya, dia udah merasakan geli. Bayangkan. Ya geli aku memang. Itu loh maksudnya. Memang. Iya, jawab kan aja lah Bang. Aku minta tolong. Jawab lah, aku minta tolong. Aku boleh nggak minta tolong hadiah ulang tahunku? Aku ulang tahun kan, aku minta hadiah. Tolonglah jawab. Selamat ulang tahun. Iya, jadi tolonglah dijawab apa yang ditanyakan Mbak Zuma sesuai dengan pertanyaannya. Janganlah lari-lari. Ngapain lari-lari? Kayak takut kali menjawab pertanyaan Mbak Zuma itu. Kenapa? Kan nggak akan juga berubah jadi Muslim kau. Ripa, saya kan sudah jawab, betul Bang. Ada rasa malu adek Bang, malu adek dengarnya Abang tak mampu jawab, malu Bang. Loh, itu kan katamu, tapi di luar sana pasti, benar juga ya, hebat sekali ya Bang Haleluya menjawab pertanyaan-pertanyaan ala penjawab. Aduh. Ya jalan maka baru kecet kok. Apa itu adik Rama? Nah, di sini aja si Rama kan, ada kebenaran yang kita dapatkan, dia adik saya bukan ibu, padahal dia bikin ibu Rama toh. Itulah kualitas Haleluya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Abang Zuma dan sahabat semuanya. Boleh enggak Bunda menyampaikan sesuatu karena nampaknya telinga hamba ini digelitik-gelitik oleh narasi dari Abang Haleluya ini. Boleh? Dua korban kan, bayangkan 2 korban dari suara doang. Ya, silakan.
Kan ya, jadi telinga bunda ini kan kalau di Amerika, ini Rifa sayang, ndak ada sini bulu ayam kamu ngorek-ngorek telingo doh. Jadi dengan narasi dari Bang ini, Halilintar ini telinga bunda jadi geli-geli acan gitu, geli-geli acan. Boleh nggak ikut menyampaikan sedikit Abang dah, Zuma? Silakan. Nah, pertama. Inilah yang saya takutkannya, ibu-ibu sangat butuh suara saya ini, saya khawatirkan ini. Iya, baik. Begini Bang, haleluya. Tadi kan jenengan sampaikan tentang, jadi saya harus menyampaikan kebenaran. Nah, kalau begitu saya ikut. Saya mau juga menyampaikan kebenaran. Tidak dari Al-Quran dulu, tapi dari Bible saja, enggak apa-apa ya. Bunda pilih-pilih lah nih. Dari 40 Bible yang Bunda punya nih, Bunda petik 3. Jadi kiranya kita dapat belajar kebenaran dari Bible yang 3 petik ini. Yang satu 120 tahun yang lalu. Yang satu ini belinya di Barnes & Noble, bisa dibuka di Google. Belinya tahun 2019, berarti masih Grace lah ya. Nah, jadi jangan marah dulu. Bunda tak mengambil yang lain, tapi mencoba mempertemukan mana yang dianggap kebenaran. Karena menurut Abang, haleluya, itu kita harus menyampaikan kebenaran. Pertama, dari 3 Bible yang Bunda petik ini, 4 nih depan mata Bunda, ini 4 sekarang nih. Nah, nanti boleh, kalau masih nggak percaya kita buka yang tahun 1800 juga boleh. Bahwa berdasarkan kitab Acts itu dalam bahasa Indonesianya Kisah Para Rasul. Jadi berkenan yang dapat membukakan ke atas layar, kita naikkan ke atas layar Kisah Para Rasul. Ini Bunda paling demen banget kalau bicara tentang penyaliban. Jadi kita potong saja di tengah-tengah, tidak usah ambil semua dalil yang Bunda biasa pakai, sekarang tengah-tengahnya aja. Kisah Para Rasul itu berturut-turut ada di 3 titik. Pertama, pada pasal 5, kita buka butir ke-30. Kemudian pasal 10, butir 39. Masih dalam kitab yang sama. Pasal 12, butir 29. Nah, silakan ada yang berkenan membukakan ke atas layar. Biar kita sama-sama, nanti baru Bunda bukakan Bible yang ada pada Bunda. Kisah Para Rasul pada pasal 5, butir 30. Kemudian jurus kedua dari Kisah Para Rasul ini pada pasal 10. Jurus kedua jadi 2 kali 4 dan 5, 10 juga itu ya. Dari pasal 5 ke pasal 10. Butirnya dari butir pertama tadi butir 30. Disimpulkan aja Bun, ini agak susah dia nangkapnya, bahasa Indonesia aja kadang dia sering salah Bun. Ya mohon maaf ya Bun, enggak ini saya harus ini biar nanti gini Bun, percuma nanti Bunda karena abang kita ini sering minum air ketuban dulu waktu kecilnya, jadi agak susah menelaah bahasa-bahasa kita gitu. Jadi Bunda bisa ini aku mau share screen tapi nggak bisa Bunda. Monggo Bunda gitu ini ya? aja Bun, bisa disimpelkan ya? aja Bun. Jadi pakai layar Bunda aja, disorot aja pakai kamera Bunda aja ya. Iya, silakan Bun. Gitu. Baik. Jadi menurut Kisah Para Rasul 5 pasal 5 butir ke-30. Nah, izinkan Bunda menunjukkannya, sorot dengan kamera Bunda ini apa adanya saja ya. Nah, ini dari Bible tahun 120 tahun yang lalu. Jadi kalau ini nanti ternyata dianggap salah dan ini dari New York, berarti seluruh orang New York yang membeli Bible ini 120 tahun yang lalu salah. Karena ini diedarkan ke seluruh Amerika dan Kanada, maka seluruh Amerika dan Kanada salah. Mari kita lihat. Oke, kita lihat. Ini dia Bible-nya. Maklum kalau warnanya agak ke coklat-coklatan karena sudah tus-kelatus kena jurus Pilatus barangkali ini. Ada itu, ada bos bisa ditanggapi. Ini pasalnya 6. Dan ini sekarang kita ke pasal 5. Butir 30, Bunda bacakan. The God of our fathers, ya,
Tuhan dari bapa-bapa kita raise up Jesus. Raise up. Mengangkat Yesus. Membangkitkan. Whom ye slew, yang kalian slew itu sama dengan bantai. Kalian korbankan itu apa namanya? Sembelih. Yang kalian bantai atau sembelih. Dan hanged, ini bahasa Inggris tua. Kalau sekarang yang Inggris baru pakai H-U-N-G. Hung. And hangs down a tree. Dan digantung di atas pohon. Ya. Kemudian kita maju lagi ke pasal 10 kelewatan 20. Ya, 10. Ada yang robek. Iya. Butirnya butir ke 39. Kalau yang 10 ini butirnya butir 39. 39 itu ada di sini. 34, 36, 37, 39. Iya. And we are witnesses, dan kami adalah para saksi of all things, akan semua hal which he did, akan apa saja yang ia, maksudnya baginda Yesus, kerjakan di kedua daratan, with which he did both in the land of Jews and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree, di mana mereka membantainya dan menggantungnya di atas pohon. 2. Terus kita pergi lagi ke pasal 12, butir 29. 12, butir 29. 29 ya? Ya. 12 butir 29. Ini silakan teman-teman bisa diambil screenshotnya, karena ini adalah bukti autentik. 29. 12. Ya. 13:29. Maaf, 13:29. Sebelah sini. Ya. 39. Ya, sama juga seperti itu. Digantung di atas pohon. Jadi, kalau seperti ini, hamba persilakan kepada hadirin, bagaimanakah yang disebut dengan kebenaran itu. Demikian, terima kasih. Monggo. Giliran saya ya. Kembali kepada tuan rumah, Abang Dazuma. Bagaimana menurut tuan rumah? Nanti silahkan bagaimana baiknya. Silahkan akhirul kiram, ahlul bait kiram, silahkan. Ya, jadi makasih Bun atas paparannya. Hanya saja kalau diminta Saudara Hale untuk menanggapi, kayaknya nggak akan sampai ke sana. Jadi silakan Saudara Hale apa yang ingin Anda sampaikan. Atau ada teman-teman Kristen yang lain, silakan. Dengarin ya, biar saya jelaskan. Bu Sumangkut, tolong nanti sampai di rumah atau kalau Ibu di rumah bacakan itu ya, Asap ayat 2 ya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Maksudnya begini, Bu. Dijawab Bu Sumangkut. Jawab B. Begini, dia buat kalian. Nanti kalian ciklah saya kan kalau kalian terguncang. Giliran saya kasih apa? Udah? Maksud saya begini. Kenapa saya keluarkan ayat Al-Quran itu kepada Ibu Sumangkut? Karena dari awal dia sudah mengatakan, Abang Adinda Haleluya, saya ingin menyampaikan kebenaran itu, ya, saya ambil dulu kebenaran dari Alkitab. Ibu sudah mengakui Alkitab itu kebenaran. Kenapa Ibu tidak mengerjakan sesuai apa yang Anda katakan? Simpel toh saya menjawab. Belum saya keluarkan dalil.
Ayo, yang lain, lanjut. Siapa lagi mau bertanya? Abang kami, haleluya, yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Tadi saya menyampaikan karena jenengan tadi mengatakan jenengan itu maju karena untuk menyampaikan kebenaran. Makanya hamba memaparkan yang manakah yang disebut kebenaran. Ketika yang satu mengatakan disalib di kayu salib, sementara 120 tahun yang lalu Bible di negara superpower mengatakan di atas pohon, digantung, digantung, bukan di nail. Kalau disalib bahasa Inggrisnya nail, dipaku, atau bahasa Indonesianya dipaku itu disalib. Jadi saya hanya tergelitik karena Abang dah menyampaikan kebenaran katanya. Kebenarannya seperti apa yang Abang dah sampaikan. Kalau dasar dari kalau dasar dari Abang dah adalah sampaikanlah ke seluruh bangsa. Yang Abang dah kutip itu adalah sulaman kepada Gospel of Markus. Itu tidak satu atau dua yang disulamkan, tetapi solution yang disulamkan. Adapun kalau dikutip daripada the first John 1 John 5:7, itu jelas dokumentasinya di dalam dunia kekristenan. Tentu hanya bagi mereka yang mau membaca sejarah Bible. Dan itu bidang saya. Bahwa pada edisi kedua dari De Radius Erasmus, di mana edisi keduanya dinyatakan sebagai Textus Receptus, kapan? Tahun 1522, 6 tahun sebelum edisi pertama sukses. Bedanya, pada edisi pertama, 6 tahun sebelumnya itu berarti 1516. Edisi pertama itu tidak mencantumkan Trinitas. Lalu karena adanya pressure dari banyak pihak, pada edisi kedua, tahun 1522, dimasukkanlah Trinitas. Itu terdokumentasikan dalam sebuah file yang amat terkenal. File itulah yang disebut Johannine Comma untuk yang the first John. Udah Bu, jangan panjang-panjang. Gimana sih bahasa Indonesianya? 1 John, apa bahasa Indonesianya? 1 Yohanes 5:7. Adapun dokumen yang panjang Bu, saya jadi ngantuk nanti. Ya. Nah, masalah sejarah Bible itu panjang belang bentongnya. Untuk masalah Trinitas saja, riwayatnya memang panjang. Artinya tidak pernah bosan mereka menyulam dan menyulam. Begitu Abang dah. Saya jawabnya simpel. Dah. Kemarin ini Bu, Alkitab sudah pernah kita diskusikan. Dan Ibu sudah mengakui bahwa Al-Quran itu adalah plagiat. Ya, mengakui. Ibu sendiri sudah mengakui kebenaran di Alkitab. Saya tidak pernah mengakui, Abang dah. Jangan menebar hal yang tidak ada. Kan? Ketika saya ingin bongkar semua diskusi kita. Dengar Ibu. Makanya Ibu mau panjang cerita dari sana. Nanti dulu Abang dah. Jangan mengatakan yang saya tidak katakan. Ayat mana yang Abang dah buka? Abang dah buka itu kan Abang dah bilang, ayo Jul. Oke, kalau mau bukaan silakan. Ayat mana yang Abang buka waktu itu? Mari kita buka. Saya buka langsung ayatnya. Panjenengan bilang bahwa ya pemirsa, haleluya terguncang melawan Ibu Sumarke. Teman-teman, Abang haleluya mengatakan domir yang mengatakan musaddikon itu kembali kepada Isa bin Maryam. Jadi yang ada pada ayat yang Abang sampaikan itu bukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Isa bin Maryam, innahu Isa bin Maryam itu dhamir atau pelaku, the one who doing that adalah Isa bin Maryam, bahwa di dalam Al-Qur'an Isa bin Maryam mengakui, membenarkan, itu bahasa Jakartanya ngebenerin. Maksudnya apa bahasa lain? Itu dari sodako. Kalau sodako artinya benar. Kalau sodako pakai tasdid itu artinya membenarkan yang benar. Bahasanya adalah ngebenerin. Bukan membenarkan tuh yes man, no.
itu untuk lafaz sodako, akar kata dari musaddiqon. Sodako, membenarkan yang benar. Satu orang saja yang ada di zaman Nabi diberi gelar itu. Dan gelar itu dari Allah kepada Abu Bakar Siddiq. Karena beliau membenarkan yang benar. Baginda Yesus telah disebutkan, dimuliakan dalam Al-Quran, musaddiqon, sosok yang membenarkan yang benar. Bahasa Jakartanya ngebenerin. Jadi terjemah dari Departemen Agama itu ada yang kurang pas. Sodako itu bukan artinya membenarkan, tapi ngebenerin. Bahasa formalnya membenarkan yang benar. Bahasa Betawinya ngebenerin. Jadi teman-teman, tolong, ini seringkali dijadikan dalil oleh teman-teman dari non-muslim. Saya katakan, sodako tanpa tasdid. Berbeda dengan sodako. Sodako. Beda. Kalau sodako artinya lurus, benar. Kalau ada tasdid, membenarkan yang benar. Demikian. Begini kulates mereka ini. Udah bisa saya ngomong, Bu Semangkut yang terhormat? Oh, silakan teman-teman, jangan di-mute ya. Silakan, enggak apa-apa. Jadi begini, Bu Semangkut. Sekalipun Ibu panjang lebar dari Sabang sampai Merauke, dari Eropa sampai ke Timur ini bicaranya, saya jawabnya simpel. Buktinya, Ibu sendiri dari awal sudah mengatakan, saya Abang Adinda Haleluya, saya ambil dulu kebenaran dari Alkitab. Makanya saya kutip tadi debat kita yang kemarin itu. Ibu sendiri sudah mengakui bahwa Al-Quran plagiat. Ya, Ibu sendiri sudah mengakui bahwa Al-Quran itu adalah plagiat. Sekarang Ibu saya tidak pernah mengaku. Oh, Abang yang salah. Saya katakan, Abang bilang plagiat, lalu saya jawab. Tidak ada teman-teman yang Abang ini. Halilintar, jangan asal ngomong, buktikan, dodol. Katanya giliran saya bicara, beginilah mereka ini. Padahal bulan puasa ini, hawa nafsunya pun nggak bisa dikendalikan. Na'udzubillahi bin dzalik. Coba, ini bulan puasa loh. Baik, tidak apa-apa. Teman-teman kita gini. Kalau memang nggak bisa, teman-teman agar bersabar. Jadi kalaupun misalnya Bunda Semangkut mengatakan kebenaran ada dari Alkitab, itu juga nggak salah. Karena di Alkitab memang itu adalah kebenaran. Taurat dan juga Injil itu adalah kebenaran. Nah, cuman yang jadi masalah sekarang, ya kitabnya orang Kristen kan bukan Alkitab. Itu ya. Jadi kalau saudari, ibunda kita mengatakan ada kebenaran, saya ingat tuh Abang nggak masalah. Nah, kalau kitab terjemahan yang dikatakan ada kebenaran, contoh, Yesus dikatakan Nabi, itu kebenaran. Sekarang Tuhan Allah satu-satunya Tuhan yang benar, itu kebenaran. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah pun itu. Ya begini tuh Abang Dazuma. Silakan dilanjut yang tertib. Ya Abang Dazuma, Ahlil Bait Kiram, begini, waktu itu dia bertanya, nih Adinda yang disayangi ini, Abang Halil bertanya, katanya, tunjukkan apa yang Allah ciptakan. Kata beliau itu, saya bacakan surat 6 ayat 1. Bacakan surat 6 ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala. Ya, saya bacakan itu. Lalu beliau ini pun menampik, katanya, kalau cuma menciptakan langit bumi sudah ada di dalam Bible dulu ribuan tahun yang lalu. Lalu saya jawab lagi, kalau menurut panjenengan kebenaran itu bisa dirubah, yaitu urusannya dengan. Sementara kalau kami tidak akan terhina kalau mengikuti kebenaran walaupun datangnya jutaan tahun yang lampau. Lah, enggak pernah. Lah tahinu. Kan begitu. Jadi jangan abangda kita ini, haleluya, jangan diputar. Pantang bagi saya dan seluruh kaum muslimin untuk keluar dari keimanan. Kalau mengatakan bahwa ini mendompleng, itu mencongkel, itu meniru, enggak pernah. Kami menghormati Bible. Tidak semuanya salah, sekaligus tidak semuanya pula benar. Sudah Bu, sudah bisa saya ngomong? Terima kasih Abang Dah, silakan. Kasih 1 menit aja deh ya, kalau panjang-panjang saya singkat-singkat aja. Gini loh Bu,
Saya itu tidak akan mungkin memfitnah ibu. Bahkan sekarang pun ibu ulangin pernyataan ibu itu. Ibu mengatakan tadi, Adinda Abang Haleluya, saya ambil dulu, saya kutip dulu dari Alkitab ya, kebenaran. Clear di situ. Dan kemudian waktu kita diskusi, ibu juga mengakui, emangnya kenapa Haleluya kalau kami pun plagiat tetapi mengambil kebenaran, apa masalah? Gak ada masalah, Bu. Saya tidak pakai istilah plagiat. Bu, aduh inilah ibu, kan ketahuan ibu tentunya. Saya bilang tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika ibu mengakui kebenaran Alkitab itu dan kemudian ibu hina-hinakan, ibu dusta-dustakan Alkitab itu. Itu yang jadi masalah, problem hidup kalian. Makanya kemarin kita buka Al-Maidah 46, 47 sampai 49. Ini lari ini pembahasannya mengenai justru itu sebetulnya saat itu Bang Haleluya itu dijamah oleh Al-Quran. Saya tahu ya ini bulan puasa nanti puasa kalian batal kalau saya ikutin hawa nafsu kemarahan kalian. Oke? Giliran saya ngomong kalian. Saya keluar dulu lah. Keluar. Iya, teman-teman kemarin tuh begitu. Iya. Jadi yang dia bahas itu dia terjamah oleh Al-Quran. Dia gini loh Bun. Dia kan pembahasan mengenai Bunda sampaikan tadi itu. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa membantah. Nah makanya dilariin ya. Dia dilariin. Makanya gitu. Makanya saya gini kok larinya kemana-mana ini. Jadi juru lari-lari ya namanya. Iya, harusnya ke ini aja. Kemarin juga ini Bun, ketika dialog dengan saya, jelas ayatnya di situ. Iya. Isa ibnu Maryam dikatakan Isa ibnu Allah menurut dia. Itu juga sama itu. Jadi memang dia suka memelintir, nggak apa-apa lah, kita maklumi aja, memang tabiatnya kayak gitu. Jangan mengharapkan susu keluar dari teko yang isinya kopi atau teh. Gitu aja. Betul sekali. Terus memang Bunda sampaikan begini, bagi kami Muslim ini fakta dan pembuktian, kami tidak akan merasa hina kalau mengikuti kebenaran. Lalu dia bilang berarti plagiat. Anda memakai istilah itu hati-hati, itu ada maknanya itu. Tapi kami mengikuti kebenaran. Kami ini orang yang ceritanya selalu tabiat kami itu jelas. Tabiatnya jelas, yang mau diikuti jelas. Kalaupun berjuta tahun yang lalu, kalau itu benar, tidak akan kami rubah. Kalau menurut pandangan jenengan, namanya kebenaran itu boleh melenceng dari yang asli sebenarnya. Ya itu lain lagi. Nah urusan saya, urusan jenengan silahkan memberikan makna baru bahwa kebenaran itu adalah boleh dirubah. Kalau kami tidak. La mubaddila li kalimatillahi. Tabdila. Takkan ada yang dapat merubah dan kami tidak akan mau merubah kebenaran. Kalau jenengan bilang begini begono, malu bahwa Quran ada kesamaan dengan Bible untuk perkara Tuhan yang satu. Tidak perlu sebetulnya, Abang. Kalian tuh meniru plagiat itu. Percuma saya nanya sama Bunda kalau ternyata isinya sama dengan Bible. Nah berarti kan Anda yang nggak bisa nerima kenyataan ada unsur yang sama antara Bible dan Quran tentang Tuhan. Cuman dalam perjanjian baru aja yang kalian begini begono. Ya akhirnya teman-teman yang lain emosi karena ada narasi-narasi memakai nama Allah tidak dengan tepat. Lalu ada narasi yang membuat teman-teman emosi, lalu pada marah, lalu dia bilang, ya udah nih nggak kondusif, jadi keluar aja lah, katanya begitu, Abang Dazumaku sayang. Iya. Jadi kita maklumi aja pun kalau beliau membangun narasi itu biasalah kayak gitu. Mari kita buka itu yang dikatakannya surat Al-Maidah 46. Biar teman-teman ingin kita ada pembelajaran untuk teman-teman semua juga nih. Bahwa kenapa domirnya itu Bunda bilang, jadi kalian itu salah menafsirkan. Wah kami dapat dari Departemen Agama. Dari manapun kalian dapat, hu-nya itu, mana itu? 46 ya? Al-Maidah 46. Al-Maidah ya. Al-Maidah, sahabat dari yang bisa bantu naikkan ke layar ya, Maidah 46 ya. Nah, ini loh yang dituduhkan oleh mereka, tahu dapatnya dari siapa itu ya. Nah, ini. Bunda buka ya. Ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَفَّيْنَا
على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا. Ini dia. لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا. Dua kali keluar. لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Mari kita bedah. Dan kami teruskan atas keberlangsungan kisah-kisah para nabi itu. Bi'isa bani Maryam, dengan kehadiran Isa putra Maryam. Musaddiqan. Mim ini kalau dalam bahasa Arab menunjukkan pelakon. Siapa pelakonnya? Nah, jelas nama sebelumnya Isa bin Maryam. Dituduhkannya inilah Nabi Muhammad membenarkan. Menurut ayat ini tak adanya lafaz Nabi Muhammad di sini. Tak adanya dhamir kepada Nabi Muhammad. Ulang balik. Wa qafayna ala atharihim. Oke, dan kami teruskan jejak-jejak para nabi itu. Dengan Isa bin Maryam musaddiqan. Nah, musaddiqannya kemana ini? Mim. Ke Isa putra Maryam. Ngapain Isa putra Maryam di ayat ini? Membenarkan yang benar. Bahasa yang tepatnya ngebenerin. Karena ini ada tasdid. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Yang pelakonnya musaddiqan. Musaddiq. Nah ini. Lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan. Lah, Injil itu orangnya yaitu Isa putra Maryam ngebenerin apa yang ada pada kitab sebelumnya Taurah. Ini orangnya nih, manusianya. Kemudian wa atainahul, dan kami datangkan Injil kepadanya. Nah, hu-nya ini kembali domirnya Isa lagi. Fihi, hi-nya mana? Hi yang ini hi kepada Injil. Kalau hu yang di sini hu kepada Isa, yang di sini kepada Injil. Injil itu pada Injil itu hudan, nurun, ada petunjuk, ada cahaya, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Ngebenerin Injil itu atas apa yang ada pada kitab sebelumnya, yaitu Taurah. Lah begitu jadi Nabi Isa ngebenerin sebagai manusianya, pelakonnya, Injilnya ngebenerin, ngelurusin, ngebenerin Taurah. Makanya ada beberapa yang dalam syariat Taurah dibarukan oleh baginda Isa alaihissalam. Tidak ada lafaz Muhammad di sini, Pak. Piye toh? Lalu memaksa bunda harus menerima ini. Loh, wong dia enggak ngerti artinya gimana itu. Nah bahkan, di sini waliyahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ancaman dari Allah, siapa yang tidak berhukum kepada kitab yang diturunkan itu, Injil. Nah kalau memang Injilnya tak ada tapi ada orang yang menulis yang terinspirasi, masih teringat-ingat apa isi Injil, yaitu jadi gospel, nggak mau mengikuti itu, ya akhirnya fasik. Hati-hati teman-teman. Ya itulah barangkali. Jadi ini tidak ada loh.
tidak ada lafaz dalam surah Al-Maidah ayat 46, 47, 48 sampai selesai. Ini tidak ada, ini tidak ada. Tidak ada. Hati-hati teman-teman, teman-temannya dari grupnya Bang Haleluya, ada ancaman dari Allah, wala tattabi' ahwa'ahum. Tak boleh kita mengikuti hawa nafsu, keinginan orang-orang yang mau menumbangkan kebenaran. Nah begitu, barulah nanti ada keterangannya. Dan kami turunkan kepada engkau Alkitab bil haqqi, dengan benar. Lalu musaddiqan, kitabnya itu musaddiqan. Lihat di sini, pada ayat 46 ketika membicarakan tentang Aisyah, tak disebutkan bil haqqi. Ketika membicarakan ilaika, engkau ya Muhammad, dilafazkan bil haqqi, sekaligus juga dilafazkan musaddiqan, dua lapis. Nah inilah teman-teman. Jadi kebenaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad di sini berganda-ganda. Nampak dari lafaz musaddiqan, lalu ada bil haqqi. Muncul lagi di baris bawahnya wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi. Dua kali pula al-haqqinya. Berganda-ganda kebenarannya. Itu pun masih disemangati oleh Allah. Apa itu? Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an. Maka berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Kalau berdebat tapi ternyata memfitnah Bunda mengatakan bahwa Quran adalah plagiat, astagfirullahalazim, na'udzubillah. Kepada Abang Haleluya dan kroninya, tolong dilihat, ini Bible. Apa susunannya? Kolom. Ulang sekali lagi. Kolom. Oke? Mengikuti apa? Mengikuti manuskrip yang dalam bentuk kolom. Mengikuti budaya dari Hebrew. Kolom. Nah ini Quran. Di mana samanya? Baru bentuk fisiknya aja di mana samanya. Quran adalah buku yang menginspirasi bentuk buku zaman modern sampai hari ini. Kalau teman-teman yang mengimani perjanjian baru seyogianya sudah menempelkan perjanjian lama yang berbentuk gulungan, tapi teman-teman meniru Al-Quran dalam bentuk lembaran kanan dan kiri. Takbir, Allahu Akbar. Tahu-tahu menuduh. Nah, jujur, kalau mau jujur teman-teman, nemplokkan perjanjian lama kepada perjanjian baru. Excuse me, hello, give me a break, come on man. Apa? Perjanjian lama yang teman-teman templokkan kepada perjanjian baru. Berbentuk gulungan, berbentuk kolom-kolom dalam gulungan. Tidak berbentuk seperti ini. Karena pada saat itu Al-Quran yang ditulis oleh khalifah sudah punya imperium. Sementara, maaf lagi nih. Teman-teman di Yerusalem, di Nazaret masih berada dalam penjajahan gulungan. Dari mana mereka tahu bentuk begini? Umat Islam memberikan inspirasi. Inilah buku modern dianut oleh orang yang mau maju, tidak pakai, maaf, gulungan, pelintingan, dikelinting kayak tembakau. Inilah dia. Lalu bilang-bilang plagiat, oh potorek. Nah kan Bunda jadi agak besar suaranya, padahal kalau biasanya teman-teman tahu Bunda ini ngomongnya Luna, kadang dengerin aja. No, Quran tak pernah menjadi plagiat. Tapi Quran juga setia dan loyal kepada kebenaran. Mau berapa juta tahun pun kebenaran itu pertama kali dimunculkan. No problem. Ada yang dipertahankan dan ada pula yang terbarukan. Dan hari ini masyarakat dunia internasional seyogianya berterima kasih kepada Al-Quran. Nggak pakai gulungan.
Tapi ini buku modern. Bunda. Ya. Excuse me, I want to asking, kemana itu si Halu tadi? Apakah masih ada di sini atau sudah pulang kampung? Itu mungkin gata-gata telingonya mungkin Uni. Mungkin nyari cari bulu ayam. Cari bulu ayam tuh itu. Iya, oke Bunda, oke. Nah, kecembur di sumur, haleluya, kecembur di sumur. Oh, siapa itu? Masya Allah. Ada siapa ini? Oh, ada Ibu Andi Samsi Maribu Rahma, Masya Allah. Kembali ke Uni, silakan Uniku sayang. Ke abangku saja langsung, Bang Zuma. Maaf nih Bunda, tadi bukannya emosi, cuman dituduh. Masa Bunda bilang, nggak mungkin kita keluar dari keimanan kita. Itu karena terguncang Bunda, karena Bunda membawa kritik teks yang materi ini sangat berat dihadapi orang-orang seperti Haleluya yang terbiasa minum air ketuban, gitu loh, berat. Aduh Uni. Itu air ketubannya rasa stroberi apa rasa mangga ya? Ya Bang Emrus, kira-kira yang mana itu Abang? Nyimak aja. Minggir. Masya Allah. Oke, teman-teman dari Kristen mungkin ada yang mau lanjut, silakan. Makasih Bun, ilmunya sangat luar biasa, Masya Allah. Memang Kembali kalau orang nggak sama-sama, ngerti Abang original teks Al-Quran, mereka nggak akan mereka nggak akan mungkin paham. Oke, di sini ada beberapa teman Kristen, silakan. Ada meme bos itu Bunda. Iya, silakan. Saya nyimak Bang. Saya nyimak. Iya, baik. Oh, ada Abang Meme bos kita, teman lama kita. Ini mungkin gini loh, Abang Daku, Ahlul Bait, Al-Kiram, Abang Dazuma. Ini Bunda kan waktu itu mengikuti ketika Abang Meme bos sedang berbicara dengan Bang Nanang, Paman Dananang ya. Kata mereka ini, kami tidak terima Hawariyun. Itu adanya dalam Al-Quran. Sehingga ketika dinarasikan Hawariyun, tak terimalah dia. Ya, Bunda hanya tersenyum. Karena ketika Bunda menyatakan, kalau Bunda untuk urusan dalil-mendalil, Bunda tidak dekat dengan kitab Yohanes. Bunda mengambil jarak dengan kitab Yohanes. Jadi itu membuat teman kita menjadi uring-uringan lah. Kan begitu. Bun. Ya. Di Galatia 3:13 itu di original teksnya Bun, di King James versionnya bukan disalib loh Bun, tapi digantung di kayu loh Bun. Lah kan, tambah lagi tuh. Coba dinaikkan aja itu Abang dah. Nah, ini hang in the tree nih. Nah, bisa saya minta share screen? Saya boleh minta. Lanjut. Hang on the tree. Iya. Itu bukan dipaku loh, bukan disalib tapi bukan disalibkan. Itu di Galatia 3:13 itu bukan disalibkan Bun. Digantung di pohon Bun. Nah, itu kan. Masa jadi Bunda ulangan 21:22 itu betul itu Bun ya? Nah, kalau ulangan Abang dah. Di ulangan Dokter Nalar nih masa meragukan Bunda? Masa Bunda menyampaikan yang tidak betul gimana tuh Abang dah? Ya, dalam ulangan 22 kan itu ada nubuatan tentang orang yang digantung di pohon, itu terkutuklah orang yang lama-lama tergantung di pohon. Nah, dalam Galatia 13, ada kisah para rasul 5:30, kemudian kisah para rasul 10:39 itu orang yang digantung di pohon itu. Nah, itulah kan tadi yang Bunda sampaikan tuh Abang dah. Kan Bunda bukakan beberapa rahasia, beberapa hal lah begitu sedikit demi sedikit pada Dr. Nalar, biar dibagi ke teman-teman gitu kan. Bahwa ini sebetulnya merupakan narasi setia kepada ulangan, kitab ulangan yang lebih tua. Kan gitu. Tahu-tahu ternyata teman-teman di kekristenan tidak suka dengan karakter setia. Kesetiaan. Nah, Galatia itu kan masih termasuk baru. Coba yang ulangan tadi itu. Iya, ulangan berarti ada kaitan menggantung di atas pohon.
Ya betul. Itu lebih tua lagi kalau kita ulangan itu mantap itu. Makanya Al-Quran hadir dengan mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fi, mereka berselisih tentang Masya Allah, benar-benar mantap itu. Yes. Berselisihkan tentang Yesus. Itu Al-Quran menerangkan itu. Wa innal ladzina ikhtalafu fi, mereka berselisih. Betul. Apa bukti mereka berselisih? Gini loh, logika sederhananya. Yesus di tanah Yudea, lahir di Nazaret, dia di Yerusalem. Orang-orang yang duduk di sana saat ini tidak menyembah Yesus. Kristen dari Romawi, Yunani nyembah Yesus yang konon ceritanya datangnya dari Yudaism yang dari Yerusalem. Berselisih. Tuan rumah mengatakan, siapa itu Yesus? Yang tamu mengatakan Yesus itu adalah Hasem yang usul menjadi manusia. Maka Al-Quran datang mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fi 1400 tahun silam. Berbahagialah menjadi Islam. Betul. Mungkin kita perlu ini ya, lihat satu kejutan di sini. Jadi Galatia memang mereka sendiri berselisih ya. Galatia 3:13 berselisih. Iya, Galatia 3:13 itu kalau King James Version itu bilang digantung di pohon, itu bukan salib. Oke. Dan itu jutaan orang yang beli, jutaan orang yang beli itu. Berarti jutaan orang itu salah semua itu. Ya nggak betul lah. Mungkin Bang Emil bisa bacakan terjemahnya dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kita buktikan tadi ayat Al-Quran yang disampaikan Abang Dazuma. Coba dibuka lagi versi yang lain yang dari Dr. Nalar. Coba. Kalau yang ini kan digantung pada kayu salib. Bunda, saya mau kritik, ada teks yang menarik di sini. Nah, itu dia. Nah, di sini ada kata salib. Ya. Betul, salib ya. Kata salib. Benar kan? Betul. Digantung pada kayu salib. Ya kan? Itu dia. Ada Kristen masih ada di sini. Mungkin satu orang bisa bacakan, bantu saya bacakan. Meme bos itu ada, Mas. Meme bos itu, Chef. Mau meme bos atau meme siapa gitu bisa? Galatia 13 kan? Iya, 13. Coba. Gak selalu meme. Pokoknya yang Kristen hadir di sini lah. Bisa bantu bacakan saya? Biasa nggak mengada-ngada. Ya, dia membacakan tapi pakai suara Suaib. Coba dia udah niat membacakan tapi pakai suaranya Suaib. Coba. Oke, saya bacakan ya. Ya. Hammasyakh pada otanu miqallat hattara biqakh syahaya liqlala ba'adenu syekhen hakkatuf omer qillat Elohim talui al-et. Talui artinya tergantung, talui ya, artinya tergantung. Al itu di atas, Alright. Pohon. Salibnya di mana? Ada salib nggak di situ? Nggak ada. Dari Pulau Seribu salibnya, dari Pulau Seribu. Nggak ada. Oh, nah mungkin kita kasih satu lagi teks pembanding biar nggak kesan mengada-ngada gitu ya. Kira-kira kata salib itu dalam bahasa original itu apa gitu kan? Karena kita ketahui bahwa Yesus selama hidupnya, beliau itu tidak pernah mempunyai KTP Yunani dan juga tidak pernah bernaturalisasi menjadi pemain Yunani. Sampai di sini sepakat nggak sama saya? Sepakat. Ya iya dong.
Sepakat ya? Oke, sip. Habis ini saya minta tolong sama Bunda ya. Boleh ya? Bunda Semangkut masih ada kan? Hadir Abang dah. Ya. Siap. Habis ini saya minta tolong sama Bunda untuk diterjemahkan Bible terbitan KJV. Boleh ya? Oh, KJV. Siap. Abang dah. Kasih. Lanjut, Dinda. Siap. Kita pakai satu teks pembanding lagi biar kita tahu salib itu dalam bahasa aslinya apa sih gitu kan? Biar nggak penasaran gitu. Iya. Nah, kita lihat di sini sebentar saya cross check ke tabel teks di sini 3. Nah, kita lihat pada Matius 10 Matius bab 10 nomor 38. Jadi dicatat ya, buku Matius bab 10 nomor 38. Nah. Situ pada ayat ke-38 min se'eno loqeah et salvu selavu weholech akhare kedali sorry. Eno kedali. Nah, salvu itulah artinya apa? Salib. Ada nggak tadi di Galatia tadi kata salib di situ? Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi Nggak mana ada. yang salah? Ini sebenarnya coba dilihat lagi itu Adinda Syuaib. Itu tadi sebenarnya salbu itu seakar kata dengan solabu. Yes, that's right. You got the point, my mother. Nah, jadi kan sama solabuhu tidaklah mereka menyalibnya. Nah, saya bacakan sekali lagi ya. Dalam Galatia 3:13 itu nggak ada kata salib di situ ya. Nggak ada. Nah, sekali lagi saya bacakan ya. Ini se'eno lokeah et selabu helek akhare eno kedali. Ragu dan malu kalau sama. Siapanya? Bersamaan dengan kebenaran. Ini yang putar YouTube ini. Ini susah terkali secepatnya. Itu buktinya Bunda Semangkut mengakui dia bilang plagiat. Kamu udah lari tadi, sekarang kamu balik lagi. Ya udah. Sekarang Dinda Soib sudah membuktikan itu. Nah, Bunda Semangkut minta tolong dong. Siap, KJV Kisah Para Rasul 5:30. Kisah Para Rasul 5:30. Yang tadi, Bun. Yang tadi, iya. Ya, jangan di pohon, Bun. Pohon kan di situ? Pohon. Iya, itulah ya, tadi yang Kalau Kisah Para Rasul 13:29 gimana? Sama juga kan 5:30, kemudian 10:39, lalu yang terakhir yang 13. Jadi langsung 3 paket itu dalam satu buku. Coba bayangkanlah itu Abang Da. Menyatakan bahwa Yesusnya disalibnya di pohon. Ya kalau nggak di pohon berarti on the tree lah begitu kakandaku. Iya, karena yang dikatakan salib itu kan kalau nggak salah orang yang dipatahkan kakinya dan harus wajib mati di atas tiang salib kan gitu. Ya, sementara Yesus kan nggak dipatahkan kakinya. Iya, kalau dalam bahasa ini KJV itu kalau di salib itu nail, N-A-I-L-E-D. Karena pasten, nail, dipakukan atau disalib. Tapi itu kan masa orang Inggris nggak tahu beda nail dengan hang, telah digantung, ya enggak mungkin. Benar sekali itu Kakanda. Makanya tadi Bunda sampaikan itu kan, masa dalam satu buku Kisah Para Rasul 3 paket. Ini si Ale ini. Dari justru yang sudah si Ale ini tapioka ini tak mau ini. Lo mau saya kick ini Ale.
Oke, lanjut Bang, lanjut Bun. Jadi intinya kesimpulannya bahwa itu digantung ya di pohon. Tadi kisah para rasul pasal berapa, Gurunda? Tadi udah. Rasul 5. Tadi yang udah sampaikan yang membuat abang haleluya jadi marah-marah. 5:30. Kemudian 10:39. Terakhir yang di pasal 12. Ya masa nggak mungkin lah sampai 3 kali muncul begitu. Coba bayangkan frekuensi 3 kali muncul dalam satu buku. 13 berapa, Bun? 13:29. 29. Coba kita pakai logika aja. Satu buku muncul 3 kali frekuensinya, kemunculannya. Itu tandanya apa coba? Lebih kuat ini yang muncul 3 kali ini. Dan dari segi penulisan juga, KJV itu kan lebih duluan daripada Lembaga Kitab Indonesia. Ya, KJV juga ini Bang, juga merujuk kepada Septuaginta Bang. Sementara LAI pilih-pilih, kadang mengambil teks Mesorah yang yang udah ada setelah Yesus ada. Kadang ya ada juga sih beberapa yang mengambil Septuaginta yang maksudnya mana yang enak bagi mereka gitu. Pilih-pilih gitu ya Unia. Ya ada beberapa ayat, contoh kayak kan saya pernah ngambil ayat Matius di mana nubuatan itu, lalu diambil yang Septuagint. Kalau yang sekarang, nanti sekarang pertanyaannya bagi kita semua ini, khususnya umat Islam. Betul. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tahu dengan mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fi? Dari mana? Masya Allah, luar biasa. Benar. Apakah baginda pernah melakukan penelitian? Korek-korek seperti kalau bukan dari wahyu dari Allah, lalu ini dari mana pemberitahuan ini? Bukan dari Allah. Beliau itu kan hidup di zaman jahiliyah, tidak berpendidikan, tidak pernah sekolah, tidak pernah tersentuh oleh kebudayaan Yunani dan seterusnya. Peradaban daripada Romawi itu nggak pernah. Iya, benar. Terus dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu 1400 tahun silam bahwa tentang cerita penyaliban itu mereka berselisih. Wa innal ladzina ikhtalafu fi. Kalau bukan dari pencipta alam semesta yang maha melihat dan mengatakan itu kepada baginda, lalu siapa? Benar. Nah, itulah dia. Dan perselisihan ini juga dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani kan, Bang? Karena orang Yahudi bilang sampai hari ini, Yesus mati dirajam. Apa? Iya, dirajam kan? Yahudi tetap Yahudi, Kristen ya tetap Kristen. Mereka berselisih tentang Yesus. Masya Allah, luar biasa. Ini hikmahnya. Ini yang disebut dengan hikmah. Jadi apapun yang kita sampaikan di sini, akhirnya kita menemukan beberapa hikmah. Ini khusus untuk umat Islam. Bagaimana mungkin kita memilih sesuatu yang sudah secara ilmiah saja dan secara mukjizat saja. Kita bisa katakan mukjizat. Kenapa? Orang yang seperti Bang Zuma katakan tadi, beliau tidak mempelajari perbandingan agama, kok tiba-tiba bisa berani sekali mengargumenkan, mereka berselisih paham, dan itu ternyata terbukti gitu. Masya Allah, luar biasa. Iya, dan ini juga karena Bunda diundang sama kakanda kita nih. Kanda Zuma mengundang, ngirim link, terus Bunda tanya ini jadwalnya kapan gitu kan, belum tahu. Tahu-tahu cobalah masuk. Rupanya untuk menyampaikan kebenaran ini yang dikunci dengan ayat yang disampaikan Abang Dah tadi. Bunda, mari kita berpikir, jika kita mengutip keterangan dari satu kitab Matius, muncul satu dalil, loncat yang lain muncul lagi. Sekarang berkumpul dalam satu buku, Kisah Para Rasul, dan tetap setia, loyal, strong statement, straight, lurus pernyataannya, digantung di atas pohon. 3 kali frekuensi kemunculannya dalam butir yang berbeda, pasal yang berbeda. Mana yang lebih kuat? Yang satu ambil comot di sini satu, comot lagi di buku lain, atau dalam satu buku frekuensi kemunculannya langsung 3 kali. Trinitasnya menunjukkan di dalam Kisah Para Rasul 3 entitas kemunculan. Di pasal 5, pasal 10, pasal 12. Ini kan terlalu kuat untuk ditolak.
Kalau satu bisa aja lah. Cuma satu kali muncul. Ini muncul lagi. Waduh. Astagfirullahaladzim. Betul nggak itu Uni sayang? Iya, betul sekali. Betul. Kalau yang tadi diungkapkan sama Morris Wipe itu di perjanjian lama ya? Iya, bukan di perjanjian di baru. Perjanjian baru. Galatia 3:13 perjanjian baru. Mbak Paul biasa. Tergantung di pohon loh Kak Gunda. Di pohon juga itu. Iya, Brother Paul. Makanya kalau Mbah Paul saja juga tidak mau jauh-jauh dari Lukas. Lukas itu tabibnya. Kisah para rasul itu kan disandarkan kepada Pak Tabib, yaitu Lukas. Karena yang nulis kisah para rasul kan Lukas yang nulis. Nah justru itu mana mau Mbah Paul berlawanan dengan Pak Tabibnya. Pak Tabib loh yang nulis 3 kali frekuensi Pak Tabib menulis. Tentulah Mbah Paul di Galatia 3:1-3 nggak mau berubah. Nah kalau Mbah Paul saja tidak berubah, kenapa teman-teman malah berbeda sama sekali? Kalau di Galatia 3 nomor 13 itu pendekatannya menggunakan bahasa apa? Sambil mau. Sama Gunda. Itu juga. Oh. Kalau bahasa Greeknya, Yunaninya gimana? Kalau Griko, mau lihat ke Griko. Coba. Oke, kita ke Griko ya. Ntar, Galatia 3, ntar saya buka lagi ya. Galatia Korinto Galatia 3:13. Ini bagusnya kalau ada Pak Martin nyimak. Aduh, jangan. Sakit kuping itu mah. Terjemahan para pakar pret. Para pakar. Jadi ini berarti terjemahan ini menyesatkan ini ya. Kita bisa sepakat nggak? Bisa terjemahan menyesatkan. 1000% menyesatkan. Ada ayat di dalam kitab teman-teman kita Kristen, para penyesat itu lebih baik bagi mereka diikat lalu ditenggelamkan ke dalam lautan. Nah itu ada. Kira-kira siapa yang pantas dilakukan seperti itu? Diikat lalu dicampakkan ke dalam lautan. Lembaga Alkitab Indonesia. Kita lihat, kita bandingkan dengan terjemahan LAI, Lembaga Alkutub Indonesia, ya. Christos Hemas, Exegorasen, Ektes Katarastu, Christos Emas, Exegorasen, Ektes Katarastu, Nomo Genomenos, Huperehemon Kataraoti, Gekratai, Epikataratos, Paso, Kremamenos, Episulo. Ya. Kremamenos Episulo. Say goodbye to Kristen. Gitu. Jadi sulo itu pohon-pohon atau pohon? Ya, that's right, Grunda. Ini. Ya, coba dikasih warna coba Adinda. Nah, gitu. Dikasih warna sama ditulis Adinda. Biar cantik molek ini datanya. Nah, gitu. Aduh merah nih. Bibir merah ini. Aduh, ternyata. Ya, mau dibaca sula, mau dibaca sulon, mau baca sulau, tetap pohon atau pohon-pohon. Bisa juga pasungan atau pentung. Kira-kira di pohon apa ya Bang ya Yesus disalib Bang? Nah itu dia, saya nggak tahu. Apa ya? Kalau pohon ara kan dikutuk gara-gara berbuah pas tidak musimnya gitu. Kalau di kalau di Yerusalem pohon apa yang banyak? Mana ada pohon? Di pohon kurma nggak mungkin. Kurma. Aduh, ini luar biasa loh. Satu kata ini kalau bagi teman-teman kita Kristen, kalau bagi mereka tidak masalah ya kita juga tidak punya masalah. Tapi ini khusus untuk umat Islam. Betapa pentingnya kita kembali merujuk kepada teks asli agar kita tidak salah
tidak membayangkan sesuatu yang tidak terjadi gitu. Di bayangan teman-teman Kristen kan tanda salib ya, sampai sekarang kan mereka menggunakan lambang salib gitu ya, yang menjadikan ada jadi kalung, jadi bahkan hiasan di rumah gitu kan. Tapi faktanya di pohon. Nah, jadi kalau kita ganti salib dengan pohon, misalnya itu gambar pohon apa kira-kira yang cocok untuk jadi pajangan di rumah atau kalung kira-kira tuh. Nah, kita di sini saya kasih teks pembanding lagi. Nanti pengen tahu kan salib itu apa? Oh, Nirifa, pohonnya tuh pohon dandelion. Legion. Pohon apa itu? Dandelion. Itu rumput yang ada di halaman kalau musim semi. Kalau pohon cemara sudah ada belum di Yerusalem waktu itu? Pohon cemara. Mbak, saya minta tolong satu orang untuk bacakan terjemahannya dulu. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ada kata salib di situ. Nah, ini lagi nih. Ya kan? Nah, ini kalau saya baca gini. Kai os au lambanaiton stauron auto kai akoloutei opiso mau ok estin mau axios. Nah, saya tanda ya. 1, 2, 3. Jelas? Nggak mengada-ngada ya, tanpa tafsir, cuma dibaca. Tanpa tafsir. Saya nggak menafsirkan. Saya kalau yang 313 itu apa? Yang mana? Yang 313 tadi? Tadi lain. Tadi itu. Kalau yang tadi apa? Pohon itu apa? Sulon. Sulonnya. Oh iya. Sulon. Sulonnya. Nah, kalau yang ini apa yang saya bacakan di sini apa? Coba, mau tahu nggak? Ya. Stauron. Salib stauron. Beda ya. 313 tadi lain lagi namanya itu tadi Suhaib. Sulon. Bukan Sulon, bukan. Apa tadi itu? Beda tadi, lupa benar, tapi bukan Sulon. Nah, yang mana ya? Harus. 313 ya, tadi. Yang Galatia 313 kan? Iya, tadi bukanya di Hebrew ya, bukan? Hebrew. Bukan Yunani. Hebrew atau Yunani? Syuaib kasih tahu Tadi itu Bible versi Hebrew. apa? Buat teman-teman di luar sana biar mereka merujuk itu Bible versi apa gitu. Ini saya pakai yang ini ya. Ini yang standar ini saya pakai yang ini. Ya, jadi kan nanti sama ya, saya juga pakai itu. Jadi teman-teman kalau mau lihat silakan di Al-Kutub, bukan Alkitab, Al-Kulub, Alkitab, Al-Kutub. Kalau yang ini Adinda Suhaib, Matius 10:38 itu sudah benar terjemahannya. Iya, benar. Tapi Galatia 3 tadi ada error itu. Kalau Galatia beda, karena beda antara stauron dengan yang tadi, dengan sulau itu beda, nggak sama. Kalau sulau itu pohon atau pohon-pohon, sementara yang ini di Matius 10 nomor 38 itu udah benar itu. Stauron itu artinya salib. Atau kayu palang, itu udah benar. Jadi berbeda, poinnya di situ berbeda antara pohon, antara apa yang kemudian stauron dengan sulau itu beda. Tapi begitu masuk di Indonesia berubah semua menjadi salib. Semua jadi salib. Iya. Oke, lanjut. Ya. Untungnya Bunda masih punya hardware-nya langsung, Bible-nya langsung, sehingga orang mau bilang ini hoax ya, bukunya kenyataannya ada kok, kitabnya. Tinggal nanti teman-teman yang membuka ini secara kalau ini aplikasi. Bahaya Bunda ya. Bunda, kalau di dalam di Amerika atau di tempat Bunda saat ini gitu, pernah tidak Bunda ajak teman-teman Kristen di sana terus perlihatkan terjemahan LAI terus dibacakan gitu, betapa ada perbedaan-perbedaan gitu. Pernah nggak Bunda sekali-sekali? Itu dia menarik Uni. Bunda ini tak punya Bible LAI sebiji, tidak punya.
Itulah makanya makanya saya tunjukkan ya. Tadi yang saya bacakan Ya. itu saya menggunakan perjanjian baru Indonesia Yunani, ya. Saya ambilkan dulu. Saya tunjukkan ya. Enggak, maksudnya untuk ini perbandingan Bunda, mungkin Bunda bisa tanya-tanya kepada teman-teman non-muslim di luar negeri sana, bagaimana Bunda tuh pandangan tiap mereka, hari, pemahaman mereka. tiap hari itu di dalam tas Bunda bawa 2 Quran, 2 Bible. Jadi kalau menemani suami rapat atau meeting, nah Bunda mojok di satu meja kayak di bar gitu. Ya, jadi Bunda bedanya kalau Syekh Utsman itu kan di halaman terbuka. Kalau Bunda di dalam bar, berdakwahnya dalam bar. Untuk apa? Untuk menunjukkan ini loh, 2 Bible, ini 120 tahun yang lalu, ini yang sekarang. Sama-sama dibuka. Are you sure? Yeah, read by yourself. Read by yourself. Hang on the tree. Yang di sini on the cross. Oh my God. Nah, terus Bunda tanya lagi, menurut Anda orang sekarang lebih soleh atau orang yang 120 tahun yang lalu? Oh, 120 ini itu grandma saya yang lebih baik dong yang 120 tahun yang lalu katanya. Nah, itu. Tapi saya pernah mendengar jawaban dari apologet Kristen mengatakan ini cuma masalah minor katanya. Jadi masalah minor ini tidak penting. Nah, bagi saya kalau nanti ini dulu hal nih. iya, betul. Dari Kalau mana ini mereka dianggap dapat tidak penting. Ya nanti dulu. Dari Si mana ini mereka yang memunculkan menjawab ini kalau nggak salah penebusan kalau nggak salib? Sofiatul, siapa lagi ya, teman-teman dari FIC itu pernah ngomong bahwa ini hanya masalah minor gitu. Padahal kan kalau dikatakan ini minor kan pohon dengan salib itu kan sebenarnya mengubah doktrin harusnya kan, karena kan doktrinnya itu Yesus itu disalibkan di tempat yang khusus gitu kan, dan bahkan simbol itu dijadikan sebagai tanda bagi mereka saat ini kan. Nah jadi ketika ini pohon gitu kan, nah ini kan juga sangat-sangat krusial harusnya gitu loh. Tapi Sebenarnya kan mereka hanya ini saja, mencoba jatuh dengan cara yang lebih tidak lebih sakit. indah gitu. Ya, sama dengan tetap saja mereka sakit. memperbagus bahasa ya. Teman-teman kita Kristen ini ketika saya berdiskusi pun sering sekali memperbagus bahasa gitu supaya ya. Contoh kalau kita bilang apakah Yesus itu bunuh diri, mereka kan ganti. Tidak, dia menyerahkan nyawanya. Padahal ya sama aja kali kan gitu. Ya samalah kayak gitu. Ingin jatuh dengan cara indah ya jatuh aja gitu. Jadi tape sekalian gitu. Gurunda, Bu Rifa dan Bu Syair bisa fokus ke kamera saya. Di sini saya menggunakan ini ya, yang tadi saya bacakan semuanya itu. Perjanjian baru. Oh ya. Tahun berapa itu Ananda? Indonesia, Yunani. Tahun? Hah? Tahun? Ini baru sih. Cuman itu yang saya bacakan tadi kan asli dari LI ya. Tahun? Kalau tahunnya sih ya zaman now. Zaman now. Ntar ya. Tahun berapa di itu sini? sebelahnya di baliknya ya tuh itu. 2010 ini. Oh, modern. Sudah zaman modern. Nah, tapi yang saya baca ini asli dari LI ya. Kalau menolak, kalau misalkan apa yang saya baca ini ditolak berarti ini palsu dong. Ya kan? Logikanya kan gitu. Sip. Ya kan? Nah, kalau diterima monggo, tidak diterima pun kita alhamdulillah. Gitu. Kalau misalkan ini nggak diterima yang ini berarti ini fix, ini palsu. Ya kan? Iya. Saya nggak ngada-ngada ya. Saya pakai data ya, pakai literasi ya. Gitu. Dibuka itu tadi maunya pasal berapa tadi itu Anandaku sayang. Nah, biar nampak. Yang dibuka. Galatia. Yang mana? 3:1-3. Yang Galatia tadi. 3:1-3. Galatia. Kita buka lagi ya. Jangan dikira mengada-ada. Kita lihat ya. Galatia. Bapak Paul, di mana dirimu? Kisah para Rasul. 3. Uul namanya bukan Paul. Uul. Tidaklah, tetap Paul lah. Terus tentang ini saya masih ini dengan penyaliban ini, kata teman-teman Kristen itu mereka itu
bertanya selalu dengan saksi-saksi. Murid-murid Yesus adalah saksi mata. Tadi ayatnya udah dibacakan Bang Luma bahwa bahkan mereka kabur gitu loh. Lalu dapat dari mana teman-teman Kristen ini informasi Yesus itu disalib itu dari mana kira-kira ya? Ini tadi kan kita baca bahwa jelas dibunyikan kami menyaksikan apapun yang terjadi. Itu kisah para rasul dibunyikan begitu. Terus yang kabur itu gimana itu? Mereka membantainya atau menyembelihnya dan menggantungnya di atas pohon. Iya. Kami ini Galatia 13 ya. Nah, saya tandai ya dari sini ya. Ya kan? Nah. Saya nggak tahu ini kelihatan atau kagak? Kelihatan. Ya. Nah, saya bacakan nih. Ya, itu kelihatan. Nah, di situ Galatia 13 berkata bahwa Kristus emas exegorasen ektes kataras tou nomou genomenos uper emon katara oti gekraptai epikataratos pas o kremamenos ini slow dikasih tanda bold di sini. Slow lagi. Itu bukan salib ya? Bukan dong. Pohon. Puhun itu Dokter Nala. Saya menggunakan kode, saya menggunakan bukan aplikasi yang saya tampilkan aplikasi, tapi yang saya baca bukan di aplikasinya, di sininya langsung. Oh, ini langsung. Dan ini bukan karangan kitabnya. saya. Perhatikan di sini. Bukan. Biar Anda otentik ini. Iya, biar Anda terjamah-jamah dengan penuh bahagian. Otentik dong. Ya, perhatikan logo ini. Biar Anda selalu terjamah-jamah dengan saya tampilkan cuma aplikasi, tapi yang saya baca bukan di aplikasinya. Saya baca di sini. Ya, fokus baik-baik supaya Anda terjamah-jamah penuh legion. Gitu. Jelas kan? Tanpa tafsir. Saya tidak menafsirkan. Saya cuma menampilkan teksnya saja. Ya. Gitu. Sulon itu artinya wood ya. Pohon. A tree, a wood. Nah, begitu ya. Penting sekali memang bahasa ini. Kalau enggak bisa nyasar kemana-mana ini. Tuh, jadi gitu ya. Saya baca, aplikasi cuma saya tampilkan, tapi yang saya baca bukan di aplikasi. Saya baca di kodeksnya langsung, gitu. Mau bilang apa sekarang? Ada yang salah dari saya? Kalau salah berarti bukan salah saya, salah kitabnya. Jangan marah ke saya, marah ke kitabnya tadi. Gitu. Ya. Kalau AIDS ya dalam bahasa Ibrani. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, saya kira poin daripada sesi kali ini kita sudah dapatkan ya, bahwa ketika Al-Quran menerangkan di dalam surah An-Nisa ayat 157, di situ Allah menyatakan kepada Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa innal ladina ikhtalafu fi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluh wa ma salabuh walakin subbiha lahum. Terus penekanannya wa innal ladina ikhtalafu fi. Mereka berselisih paham tentang apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi tentang penyaliban itu mereka berselisih paham. Dan alhamdulillah melalui teman-teman kita di sini ada adik kita Suaib dan juga Bunda Semangkut dan Uni Rifa dan beberapa teman Islam lainnya itu telah membuktikan secara data bahwa ada informasi akurat di kitab teman-teman kita Kristen yang lebih awal daripada kitab yang ada di negara kita ini,
yang mengatakan bahwa Yesusnya itu digantungnya di atas di atas pohon gitu ya. Jadi cukuplah ini sebagai pelajaran bagi kita untuk menguatkan iman kita bahwa agama yang paling mulia di sisi Allah, ajaran yang mulia di sisi Allah hanyalah Islam. Karena itulah kita tidak perlu ragu tentang ajaran Islam, agama Islam. Cukup kita jalankan ajarannya, syariatnya, demi untuk mendapatkan predikat sebagai hamba yang beriman. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita ini kemudian mengejar dunia, pastinya kita akan dapatkan sedikit, dan yang sedikit itu pasti tidak memuaskan, dan yang memuaskan itu dapatnya posisinya hanya singkat atau sementara. Sementara ketika kita mengejar akhirat, maka kita akan mendapatkan yang banyak, lalu kemudian kita akan mendapatkan memuaskan kita ya. Lalu kemudian hal yang memuaskan itu tidak singkat tetapi kekal adanya. Karena itulah kemudian yuk di bulan suci Ramadan ini mari kita berlomba-lomba mengejar akhirat kita, karena mengejar akhirat hasilnya tidak sia-sia dan kekal, sementara mengejar dunia itu hanya sifatnya sementara dan kemudian tidak memuaskan. Untuk itulah saya mengajak kepada para sahabat sekalian untuk senantiasa memberikan sedikit ruang kepada kehidupan kita untuk senantiasa meringankan tangan, membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Kami hadir sebagai sebuah yayasan resmi dari pemerintah dan juga dari agama kita sendiri, Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, itu mengelola dana infak, dana zakat sedekah untuk kemudian dimanfaatkan bagi pengembangan SDM yang ada di dalamnya, terkhusus kepada para mu'alaf dan juga fakir miskin yang ada di bawah naungan Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Saya sebagai Ketua Makassar Mualaf Center Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang telah berinfak dan bersedekah, memberikan rezeki yang Allah anugerahkan kepada antum semua. Kiranya Allah memberikan amal jariah yang tak terputus-putusnya hingga menjadikan kita sebagai hamba yang tidak menyesal kemudian. Dan saya minta maaf ketika ada kesalahan selama kita bersama. Kiranya